nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengantar kami untuk memasuki masa Advent ini. Kesempatan untuk mempersiapkan diri kami menjelang perayaan Natal. Sudilah Engkau memberkati karangan Advent ini supaya menjadi sarana yang mengiringi kami dalam usaha pertobatan hati, budi, dan tingkah laku kami. Semoga dengan demikian kami pantas untuk merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran Kerajaan Allah. Mari kita menyambut Minggu Advent pertama ini dengan menyalakan lilin pertama karangan Advent, yaitu lilin nubuat para nabi. Lilin ini melukiskan situasi manusia yang mendambakan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didamba-dambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga di tengah pandemi ini, kami tetap bersemangat agar kami mampu menyongsong kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
pencipta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saat tuan rumah pulang. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seseorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Guru. Selamat pagi juga kepada anak-anakku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, anak-anak, kita sudah masuk di bulan Desember, di mana pada hari ini kita sedang ibadah masa Advent, yaitu masa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang kita nantikan di masa Advent ini. Yang pertama adalah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya di dunia. Yang kedua adalah kita mempersiapkan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati setiap tanggal 25 Desember. Nah, untuk menyambut Tuhan Yesus sama halnya dengan pada saat kita menyambut tamu kita di rumah. Tentu saja kita mempersiapkannya dengan baik. Ya, penyambutannya harus dengan baik. Menyajikan makanan dan minuman dengan baik. Ya. Nah, dengan kedatangan Tuhan Yesus, apakah kita harus mempersiapkannya juga dengan pesta yang megah, pesta yang mahal, jamuan yang melimpah, jamuan yang mahal? Ibu Flo pikir gak perlu seperti itu. Yang kita perlukan adalah mempersiapkan diri kita sendiri. Siapkah kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali ke dunia yang kedua kali? Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan? Yaitu persiapan hati kita yang baik, hati kita yang percaya, ya. Kemudian pikiran kita yang baik dan perilaku kita yang baik, yang menyukakan hati Tuhan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, dari sekarang kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini. Anak-anak bertanya juga sama Bu Flo, apakah yang kita dapat kalau Tuhan Yesus datang? Bu Flo akan bagikan bahwa Tuhan Yesus datang membawa sukacita. Sukacita yang sangat besar. Dan anak-anak bertanya, kapan Tuhan Yesus datangnya? Karena kita semua butuh sukacita. Ibu Flo tadi udah menjawab bahwa Ibu Flo tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Ibu guru pun tidak tahu. Mami papi di rumah pun tidak tahu. Bahkan seluruh umat manusia di dunia ini tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan berkenan turun ke dunia yang kedua kali. Tugas kita adalah
berjaga-jaga mempersiapkannya dengan baik. Dan ada yang Tuhan ajarkan bahwa kita harus memiliki yang pertama kesabaran. Kesabaran untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua ketekunan. Ketekunan dalam berdoa. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan menantikan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Nah, itulah anak-anak yang harus kita persiapkan bersama-sama untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang tidak tahu kapan. Ya. Dan kemudian anak-anak juga di bulan Desember ini ada satu yang harus anak-anak lakukan, dan itu merupakan tanggung jawab dari anak-anak, yaitu mempersiapkan PAS-nya, penilaian akhir semester. Apa yang sudah anak-anak lakukan? Karena anak-anak juga membutuhkan berkat nilai yang baik. Bagaimana kita mendapatkan berkat nilai yang baik itu? Tentu saja anak-anak juga harus mempunyai persiapan yang baik. Yaitu yang pertama adalah anak-anak harus belajar. Belajar dengan kesabaran untuk tidak bermain apa-apa dulu, tetapi belajar dulu. Misalnya tidak bermain game dulu, tidak bermain dengan teman dulu, karena anak-anak harus lebih fokus kepada belajar mempersiapkan PAS-nya. Ya, itu perlu kesabaran. Kemudian yang kedua adalah ketekunan. Anak-anak harus bertekun di dalam doa supaya Tuhan mampukan anak-anak bisa belajar dengan baik. Dan berkat nilai Tuhan sediakan. Kemudian ada lagi yang harus anak-anak punya adalah kesetiaan. Yaitu setia di dalam proses. Ya, untuk mendapatkan nilai yang baik atau mendapatkan berkat nilai yang baik, tentu saja harus melalui proses yang tidak mudah. Proses yang harus anak-anak jalani. Ya, yaitu tadi Ibu Flo udah bilang, harus bersabar untuk meninggalkan kesenangan terlebih dahulu untuk belajar dengan baik. Kemudian harus tekun dalam belajar. Itu adalah proses, ya. Proses harus belajar. Kemudian yang disebut setia itulah dirangkum dalam setia, ya. Jadi setia melakukan proses dengan baik dan bertanggung jawab. Berkat sukacita nilai yang baik pasti anak-anak dapat. Ya anak-anak, itulah yang Ibu Flo bagikan hari ini. Kiranya anak-anak mau menerapkannya, karena ini adalah tujuan yang baik untuk segala sesuatunya demi anak-anak di dalam mempersiapkan PAT ini. Dan Ibu Flo tadi udah sampaikan, berarti kita ada 3 persiapan yang harus kita lakukan pada bulan Desember ini. Yaitu yang pertama, kesiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kemudian kita juga harus mempersiapkan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tanggal 25 Desember sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan Yesus sudah mau menjadi juru selamat kita. Kemudian yang ketiga adalah persiapan PAS-nya anak-anak. Tolong bersemangat untuk mempersiapkannya dengan baik sehingga proses yang harus anak-anak lakukan bisa anak-anak lakukan dengan baik. Nah, itulah anak-anak. Akhirnya Ibu Flo tetap memberikan semangat kepada anak-anak, harus tetap semangat dalam Tuhan, semangat dalam belajar, sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan anak-anak boleh terwujud. Ya, nah anak-anak, itulah nasihat dari Ibu Flo, paparan dari Ibu Flo.
Kiranya anak-anak bisa mengerti, dan Ibu Flo mau tutup dengan ucapan terima kasih, dan Tuhan memberkati anak-anak. Selamat pagi. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Seringku ingkari cinta-Mu, dalam hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam guna iman-Mu, agar ku membuat akan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Ku. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi gereja serta para pemimpinnya. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menanamkan harapan yang kuat dan tidak terhancurkan dalam hati umat Kristiani bahwa kami dapat membangun dunia yang lebih baik karena Kristus di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkemauan baik bekerja sama untuk mengakhiri perang dan kebencian, penindasan dan ketidakadilan, serta mengusahakan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kami yang menderita, ya Bapa, semoga melalui kami Kristus datang bagi mereka yang menderita, mengunjungi dan menghibur yang sakit, menolong mereka yang lapar, membebaskan mereka yang diperlakukan tidak adil, dan membawa kabar baik untuk mereka yang dipojokkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kita di sini, ya Bapa, semoga kami tidak berpuas diri, melainkan tetap mencari Kristus dan terangnya, sehingga kami senantiasa berguna bagi sesama. Hapuslah virus corona dari muka bumi, supaya kami dapat hidup normal seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kegiatan PAS minggu depan, kiranya Tuhan berikan kesehatan bagi kami guru dan siswa Tiara Bunda, supaya dapat mengikuti kegiatan PAS dengan lancar dari awal sampai akhir, dan memperoleh hasil yang memuaskan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga,
Kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia penolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia. Agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.